Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Veronica dengan NPM 1911090012 dari kelas Fisika 5C. Video ini dibuat guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Fisika Material dengan dosen pengampu Ibu Vandan Wilianti, SPD, MSI. Baik, di sini saya akan mengangkat tema sintesis polimer konduktif sebagai bahan baku untuk perangkat penyimpanan energi listrik, atau Synthesis of Conductive Polymer as Raw Materials for Electrical Energy Storage Device. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Salah satu perangkat penyimpanan energi yang menjadi fokus pengembangan adalah baterai. Pengembangan baterai masih terfokus pada material berbasis anorganik seperti baterai nikel, nikel kodium, dan lithium ion. Penggunaan material organik menjadi sebuah masalah ketika baterai tidak dapat diolah secara alamiah. Efisiensinya yang rendah dan biaya produksi yang sangat tinggi. Solusi alternatif pembuatan baterai adalah dengan menggunakan material organik berupa polimer konduktif. Sebagai bahan baku, polimer konduktif dapat secara luas diproduksi dengan biaya yang relatif lebih murah dan bersifat organik. Polimer konduktif seperti polianilina, poliasetilena, poliporol merupakan polimer organik yang memiliki kemampuan menghantarkan arus listrik dengan sistem konjugasi ikatan rangkap. Polimer konduktif dapat secara luas diproduksi dengan biaya yang relatif lebih murah dan bersifat organik. Akan tetapi, polimer konduktif memiliki keterbatasan di dalam hal konduktivitasnya yang relatif rendah sehingga perlu dilakukan proses doping untuk meningkatkan konduktivitasnya. Baik, yang kedua adalah polimer konduktif. Sifat elektronik suatu bahan dapat ditentukan berdasarkan struktur elektroniknya. Pada suatu senyawa logam terjadi overlap antara orbital-orbital sejenis dengan atom berlainan untuk membentuk orbital molekul. Pada logam, celah pita antara HOMO dan LUMO mendekati nol, sehingga dengan medan listrik yang kecil sekalipun, elektron akan terdistribusi dengan mudah. Hal ini membuat sifat logam menjadi lebih konduktor. Pada material semikonduktor, celah pita antara HOMO dan LUMO lebih besar dibandingkan dengan logam. Aliran elektron akan lebih mudah mengalir bila terjadi peningkatan temperatur pada material semikonduktor. Pada polimer konduktor, perpindahan elektron dari orbital HOMO menuju LUMO dibantu oleh suatu atom dopan. Beberapa jenis polimer memiliki daya hantar listrik yang mirip dengan daya hantar listrik senyawa logam. Contoh polimer yang dapat menghantarkan arus listrik antara lain adalah polipirol, poliasetilena, dan polianilina. Prinsip kerja polimer konduktif adalah karena adanya ikatan rangkap terkonjugasi pada suatu rantai polimer, sehingga atom karbon mengikat atom karbon lain dengan ikatan tunggal dan ganda secara bergantian atau berselang-seling, yang dapat memengaruhi sifat konduktif pada polimer terkonjugasi. Penambahan senyawa kimia berupa doping akan merubah kerapatan elektron pada ikatan pi atau pi bintang. Polimer terkonjugasi sehingga terjadi perubahan konduktivitas polimer dari semikonduktor menjadi konduktif. Pengukuran konduktivitas sampel material pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode EIS atau Electrochemical Impedance System. Prinsip dasar metode ini adalah pengukuran impedensi sel pada rentan frekuensi tertentu. Nilai impedensi terdiri dari nilai real dan nilai imajiner. Bagian real menyatakan resistansi bahwa bahan dan bagian imajiner menyatakan kapasitansi dari bahan. Baik, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu pembuatan komposit dengan swelling sonik ditambah dengan asam sonik. Nah, di sini sebanyak 0,5 gram sampel selulosa diswelling dengan 35 mili DMSO selama 1 jam menggunakan ultrasonik 220 watt. Kemudian ditambahkan dengan 50 mili HCl2M dan disonik selama 1 jam. Selanjutnya ditambahkan anilina dengan variasi konsentrasi 0,1 gram, 0,2 gram, dan 0,3 gram. Dan ditetesi dengan amonium persulfat dengan perbandingan mol terhadap anilina 3:4. Polimerisasi dilakukan selama 150 menit dengan variasi suhu, yaitu suhu ruang dan suhu 0 derajat Celcius. Kemudian, campuran disaring menggunakan corong buncer.
Hasil komposit kemudian dicuci dengan HCl sebanyak 100 ml dan dilanjutkan dengan aseton 100 ml. Komposit kemudian dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius selama 3 jam. Sampel selanjutnya disebut sebagai bagian A. Yang kedua, pembuatan komposit tanpa swelling. Di sini sebanyak 0,5 gram sampel selulosa ditambahkan dengan anilina dengan variasi konsentrasi 0,1 gram, 0,2 gram, dan 0,3 gram, dan didiamkan selama 1 jam. Selanjutnya dimasukkan dalam 50 ml HCl dan ditetesi dengan amonium persulfat dengan perbandingan mol terhadap anilina 3:4. Polimerisasi dilakukan selama 150 menit, kemudian dicampuran disaring menggunakan corong buncer. Hasil komposit kemudian dicuci dengan HCl sebanyak 100 ml dan dilanjutkan dengan aseton 100 ml. Komposit kemudian dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius selama 3 jam. Sampel selanjutnya disebut sebagai B. Yang ketiga, pengukuran konduktivitas hambatan dan frekuensi. Pada penelitian ini digunakan sinyal gelombang dari potensial AC dengan amplitude 1 volt dan rentang frekuensi dari 20 kHz hingga 200 MHz. Grafik yang dimunculkan pada hambatan real terhadap hambatan imajiner menunjukkan grafik semi lingkaran. Perilaku ini dapat dihubungkan dengan disperse frekuensi akibat dari keselarasan permukaan material. Baik, yang terakhir adalah hasil dan pembahasan. Pada gambar pertama, hasil pengolahan data pada tabel 1 menunjukkan bahwa kenaikan konsentrasi anilina sebanding dengan kenaikan frekuensi offset. Berdasarkan hasil pengamatan, terlihat bahwa nilai frekuensi offset kondisi B adalah lebih optimal dibandingkan dengan kondisi A. Nilai tertinggi dengan perlakuan A sama dengan 14.000, 1.600, sedangkan B 474.300. Keduanya dicapai pada konsentrasi 0,3 mol anilina. Pada gambar yang kedua, pengaruh antara konsentrasi terhadap R offset digambarkan pada tabel 2. R offset merupakan hambatan real pada material. Pada kondisi tersebut, hambatan mulai mengalami penurunan, hambatan secara drastis. Saat hambatan paling menurun, konduktivitas material akan meningkat hingga kondisi maksimum. Kenaikan konsentrasi anilina berbanding terbalik terhadap hambatan realnya. Gambar yang terakhir yaitu pada hasil penelitian terlihat kenaikan konsentrasi anilina sebanding dengan konduktivitas sampel. Nilai digambarkan, nilai semakin banyak anilina yang ditambahkan, maka jumlah polinialina yang terbentuk akan semakin banyak dan meningkatkan konduktivitas polimer. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Yang pertama, semakin besar konsentrasi anilina yang ditambahkan, maka konduktivitas semakin besar. Yang kedua, perlakuan sonikasi akan meningkatkan konduktivitas polimer. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.